Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbiril kainat, khaliqil arda was samawat, walladzi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil barahin wal mu'jizat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan adakhiruha liyawmi liqa'ih, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa atta al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa tarakaha ala syari'atin bayda'a layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, likulli syai'in siqal wa siqalul qalbi dzikrullah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada kita hambanya agar dalam kehidupan ini, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, agar kita tetap senantiasa menjalankan syariat ajaran agama dengan penuh keikhlasan, mengikuti sunnatul Rasul, meninggalkan segala macam bentuk perbuatan maksiat, mungkarat, kezaliman, perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan perbuatan yang bila kita lakukan akan menjadikan diri kita hina di mata manusia dan hina di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, hina di dunia ini, lebih-lebih hina di akhirat kelak nanti. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita, Allah selalu mengingatkan kepada kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, tugas apa yang sedang diamanahkan di atas pundak kita, dalam situasi kondisi apapun, bergembira, berbahagia dengan rizki yang melimpah, kedudukan dan jabatan yang tinggi, atau sebaliknya, orang-orang yang beriman tidak boleh lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita peroleh, semua yang kita miliki, tidak patut kita banggakan lalu akhirnya akan menjadi orang yang lupa bersyukur kepada Allah. Karena semua pada dasarnya amanah Allah. Pada dasarnya semuanya Allah yang telah menitipkan, memberikan untuk saat sementara kita hidup di dunia. Itulah sebabnya Allah ingatkan kepada kita, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-Baqarah 152, ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kalian kepadaku atas semua nikmat yang telah kau terima. Jangan menjadi orang yang kufur kepadaku.
Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah di saat berdiri, di saat duduk, di saat berbaring, dalam kondisi sibuk menjalankan tugas, menjalankan aktivitas sehari-hari di kantor, di rumah, dimanapun mereka menjalankan tugas. Orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan senantiasa bersamanya. Allah akan senantiasa mengingatnya. Berbahagia bagi orang-orang yang selalu Allah ingat kepadanya ketika saat ia mendapatkan kesulitan, di saat ia menghadapi berbagai macam musibah, wabah, balak, bencana menghampiri dirinya, mendekati dirinya, Allah akan datang sebagai penolong baginya. Itulah sebabnya dalam hadis kudusi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ana ma'a abdi idza huwa dzakarani. Aku akan selalu bersama hambaku pada saat hamba-hamba itu selalu ingat kepadaku. Dengan apa kita ingat kepada Allah? Kita ingat kepada Allah dengan kalimat-kalimat indah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Bisa dengan kalimat subhanallah, bisa dengan kalimat alhamdulillah, bisa dengan kalimat la ilaha illallah, bisa dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat thayyibah menjadi satu tuntunan bagi kita, baik dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi kita bersama-sama, untuk mengingat kepada Allah bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang selalu ingat, baik sendiri maupun bersama-sama. Sehingga dalam hadis kudusi ada ma'a abdi idza huwa dzakarani. Aku akan selalu bersama hambaku pada saat hambaku itu ingat kepadaku. Wa taharraqat bi syafatah, bibirnya tidak berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang zikir dalam kondisi waktu yang sepi, dalam kondisi sendiri maupun bersama-sama, ketika umat Islam berkumpul, mendapatkan perhatian yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah punya para malaikat, yamshuna fit turuq. Kata Allah, malaikat-malaikat Allah itu yang jumlahnya tak terhingga banyaknya, selalu berjalan di jalan-jalan. Untuk apa mereka digerakkan oleh Allah berjalan di tengah kehidupan masyarakat, di jalan-jalan? Yatlubuna majalis dzikri. Malaikat-malaikat itu, kata Allah, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah. Fa idza wajadu, apabila malaikat-malaikat itu menjumpai, menemukan orang-orang yang sedang berzikir, maka pada saat itu nadu, mereka panggil malaikat-malaikat yang lain, sehingga mereka itu akan duduk bersama untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana perhatian Allah, bagaimana perhatian malaikat. Kalaulah Allah punya perhatian yang begitu besar sehingga malaikat-malaikatnya digerakkan untuk mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, orang-orang yang sedang bertasbih, orang-orang yang sedang mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika malaikat-malaikat itu selesai mengikuti orang-orang yang sedang berzikir, arju wasa'adu, mereka naik, mereka kembali kepada Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka lakukan wahai malaikat-malaikatku, hamba-hambaku itu? Apa kata malaikat? Yusabbihunaka, mereka bertasbih kepadamu ya Allah. Wa yuhammidunaka, mereka memujimu ya Allah. Wa yumajjidunaka, mereka mengagungkanmu ya Allah. Lalu apa yang mereka minta dariku? Kata Allah, yas'alunakal jannah, mereka enggak ada yang diminta lain kecuali surgamu ya Allah. Lalu Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak ya Allah. Lalu bagaimana kalau mereka itu pernah melihat surgaku? Maka mereka akan lebih semangat untuk meminta kepadaku. Ma'asyiral muslimin, bahwa zikrullah tidak boleh kita tinggalkan dalam kondisi senang, dalam kondisi sendiri, dalam kondisi bersama-sama.
Ketika ada di masjid kita ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Sibuk dalam bekerja kita zikir kepada Allah. Orang yang bekerja lalu mereka dibarengi berzikir, keberkahan akan selalu melimpah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah hatinya akan bersih, hatinya akan jernih. Dan zikir kepada Allah memang tidak mudah, tidak ringan. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan asyaddul a'mali salasatun, amal yang paling berat ada 3. Yang pertama, insafur rajuli min nafsih, menyadarkan diri sendiri, menasehati diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Ini tidak mudah. Betapa gampangnya orang mempersalahkan orang lain. Bagaimana orang merasa dirinya paling benar, orang lain salah. Betapa sering kita dengar. Kenapa? Karena menyadarkan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, melihat kesalahan, kekurangan, aib, dosa yang ada pada diri sendiri memang tidak mudah. Yang kedua, wa muwasatul akhi fil mal, berbagi rizki kepada saudara terdekat sendiri begitu sulit. Lalu yang ketiga, wa zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang banyak waktu bagi kita, tetapi kadang mulut ini, lisan ini berat sekali untuk diajak bertasbih. Ketika kita di perjalanan, ketika ada di kantor, ketika kita sedang duduk, seringkali kita ini berat, lisan kita diajak berzikir kepada Allah. Ketika selesai salat, Nabi ajarkan kepada kita kalimat-kalimat zikir untuk duduk sejenak, barang 5 menit, 10 menit, tetapi betapa beratnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku beritahu amal kalian yang terbaik? Wa azkaha 'inda malikikum. Amal itu paling suci di sisi rajamu yaitu Allah. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amal itu bila kalian kerjakan, derajat kalian diangkat oleh Allah dengan maqam yang tinggi. Wa khairun lakum min infaqil dhahabi wal warqi. Amal itu bila kalian kerjakan lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak yang kita miliki. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan kata Nabi, amal itu lebih baik ketimbang engkau keluar di medan perang lalu engkau membunuh musuh atau engkau terbunuh oleh musuh. Apakah amal yang begitu hebat? Zikrullah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang sedang salat lalu mereka tidak zikir dari awal sampai akhir, salatnya termasuk lahu, sia-sia. Orang yang berperang tidak zikir kepada Allah, orang yang bekerja tidak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatannya sia-sia karena tidak dilandasi, karena selalu ingat apa yang dikerjakan merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis bahwa hati harus selalu dibersihkan. Likulli syai'in siqal, segala sesuatu ada alat pembersihnya. Kalau kita punya kendaraan mobil, ada alat pembersihnya. Kita punya lantai karpet, ada alat pembersihnya. Kita punya kaca, semua ada alat pembersihnya. Wasiqalul qalbi, pembersih hati, zikrullah, selalu zikir kepada Allah. Orang yang hatinya bersih, dapat kita lihat kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya selalu membawa kesejukan terhadap orang lain. Kalimat-kalimat yang keluar menandakan bahwa dirinya orang yang selalu tawadhu di hadapan Allah. Orang-orang yang hatinya bersih, maka akan keluar kalimat-kalimat yang bermanfaat kepada orang lain. Itulah sebabnya kita selalu diperintahkan untuk sibuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu sibuk zikir lalu mereka tidak sempat meminta kepada Allah, jangan khawatir. Dalam sebuah hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati, barang siapa yang sibuk berzikir kepada Allah sampai dia enggak sempat minta kepada Allah, a'taituhu fawqa ma utiya sa'ilin, Allah akan berikan jaminan, Allah akan memberi kepadanya sesuatu yang tidak dia minta. Mudah-mudahan
Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu ringan untuk ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu mampu diberikan kemampuan akal kita untuk selalu berfikir, berzikir dan berfikir. Dua hal penting harus selalu ada dalam diri kita setiap saat. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menjadikan kita orang-orang yang hatinya bersih, sehingga seluruh amal yang kita lakukan semata-mata lillah, ikhlas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahdatil muhtadun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati li qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسمائنا وفي أبصارنا وفي قلوبنا وفي كل شيء أعطيتنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان